kembali lagi nih di Bincang. Aduh, nggak ulang, take ulang, sorry, take ulang ya. Halo. Iya, haruskah begitu? Di sini aku bersama Fikar Tulang Bawang nih. Iya. Oke. Siapa namanya, tahu nggak? Tahu dong, namanya Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda, gimana kabarnya sepekan ini? Sepekan ini puji Tuhan baik kabarnya. Puji Tuhan. Puji baik. Tuhan. Apakah baiknya emang dalam sepekan atau gejolak-gejolak baiknya beberapa hari doang? Oh, dari awal memang baik sih kabarnya. Cuma kemarin sempat batuk aja 2 minggu. Oh. Berapa ya? Hampir setengah bulan mungkin. Oh iya, tapi emang lagi musimnya sih, karena cuaca juga kan yang mendukung untuk Batuk. Enggak dong. Masa kayak gitu. Oke nih Mbak Nanda, pastinya di sini aku mau mengulik-ngulik kisah Mbak Nanda yang sampai sekarang telah menjadi Fikar nih. Jadi kita tarik ulur dulu ke belakang. Awalnya Mbak Nanda tercantum di otaknya nih ya. Tercantum. keluar di otaknya nih. Apa yang membuat Mbak Nanda aku pengen deh jadi pendeta kayak gitu? Sebetulnya ini ceritanya agak sedih gitu ya, tapi oke lah. Okay. Semoga nggak jadi sedih gitu. Jadi awalnya itu waktu aku SMP, orang tua aku pisah. Terus habis itu pengalaman di rumah itu cukup nggak menyenangkan gitu. Akhirnya aku mengurung diri lah di rumah. Nah terus setelah mengurung diri itu aku benar-benar setiap hari itu cuman sekolah, habis itu les, terus udah pulang ke rumah, nggak pernah main-main kemana-mana karena nggak enak aja dengerin omongan orang gitu, apalagi waktu itu masih SMP. Nah terus masuk SMA, waktu itu ada satu pendeta yang sampai sekarang aku masih kagum begitu sama beliau, Bu Niki. Jadi Bu Niki itu yang sering ngunjungin ke rumah gitu, akhirnya terus maulah aku untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Oke, bentar. Itu pendeta dari mana berarti ini? Bu Niki itu pendeta dari dari mana ya, aku nggak tahu awalnya. Oh kalau sekarang sih beliau tugasnya di MA gitu. Okay. Jadi dulu tahun berapa ya, 2015 mungkin beliau pindah di gerejaku. Terus setelah aku mau masuk kuliah beliau pindah tugas ke MA. Oh, Mbak Nanda ini kan dari Jember ya? Oh, oke. Next, boleh dilanjut lagi. Iya cerita yang tadi ya. Jadi akhirnya setelah Bu Niki datang, terus aku mulai mau untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Terus aku merasa kayaknya gereja itu jadi tempat yang rame, banyak orang. Jadi aku bisa, kalau bahasa Jawanya sih nyelimur gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Nyelimur pikiran gitu. Jadi nggak terlalu terbeban dengan orang tua yang pisah. Karena waktu itu aku juga tertutup. Jadi teman-temanku SMP, SMA nggak tahu kalau aku kalau bapak ibuku pisah gitu. Jadi ya udah di gereja, meskipun nggak ada kegiatan ya bikin kegiatan rujaan di gereja sama teman-teman ya. Pokoknya akhirnya gereja jadi tempat pelarian gitu. Nah terus sejak saat itu aku merasa kayaknya enak nih di gereja gitu kan, dengan lingkungan gereja. Terus waktu itu juga mau kuliah, aku bingung mau kemana. Sebetulnya aku pengen ke kedokteran, tapi kayaknya otakku nggak mampu. Jadi akhirnya karena aku nyaman kegiatan di gereja, ya sudah masuklah ke teologi. Awalnya karena pelarian aja sebetulnya. Lama-lama nyaman ya ternyata. Lama-lama ya. nyaman. Emang terkadang gitu, pelarian itu kadang membuat kita nyaman sampai kita nyemplung di sini kadang. Terus terperangkap. Lo enggak ya? Oke, berarti karena kisahnya Mbak Nanda dari keluarga, kemudian akhirnya mengantar Mbak Nanda langsung ke gereja seperti itu, dan Mbak Nanda ingin pelayanan dan fokus kayak gitu, jadi ingin menjadi pendeta. Berarti dulu sekolahnya sekolah pendeta di mana nih? Di UKDW Jogja. Oh, di Jogja ya. Oh, oke. Ini kalau dari masa-masa mau ke pendeta, Ya. nah itu kan pasti
ada nih masa-masa perkuliahan, kemudian prakteknya itu kan namanya stase ya? Iya, stase. Ada stase, kemudian vikar, kemudian jadi pendeta seperti itu kan? Iya. Nah kayak gitu itu gimana nih? Pastinya kan banyak naik turunnya nih grafik nih. Gimana? Hal-hal apa yang membuat Mbak Nanda terpentok kayak, aduh, aku bisa nggak ya melanjutkan ini kayak gitu? Sebetulnya kalau hal-hal kayak gitu tuh cukup banyak gitu ya, apalagi kan nggak ada gereja yang benar-benar ideal gitu. Maksudnya ya semua gereja punya pergumulannya sendiri-sendiri. Dari aku stase sampai sekarang vikar, semuanya beda gitu. Jadi nggak bisa kayak gereja ini sama kayak gereja ini gitu, nggak bisa. Jadi ya pasti di setiap gereja ada pergumulan, ada permasalahan gitu. Tadi apa pertanyaannya? Hal apa yang membuat Mbak Nanda pernah nggak kayak putus asa? Oh gitu iya kan? iya. Putus asa. Ya ada beberapa kali kayak mulai meragukan sebetulnya ini Tuhan beneran mau aku jadi pendeta apa enggak ya gitu. Kok kayaknya setelah masuk gitu, dulu aku berpikir kalau jadi pendeta itu paling cuman khotbah, kunjungan gitu doang kan. Iya kan, Kayak kita emang keseringannya lihatnya seperti itu kan kesehariannya. ngapain sih kerjanya pendeta, gampang gitu ya kan. Tapi setelah masuk gitu, waktu aku stase kebetulan COVID, jadi nggak terlalu merasakan padatnya gimana jadi pendeta gitu ya. Oke. Waktu itu waktu stase 1-2 itu COVID, jadi nggak terlalu terasa kayak bikin khotbah itu berapa lama sih, kunjungan keluarga kan juga nggak bisa. Terus setelah vikar ini mulai kerasa tuh kayak ternyata pendeta kerjaannya nggak cuman bikin khotbah aja loh gitu. Lebih ada yang lebih berat gitu ya. Kayak apalagi kan aku bukan tipe orang yang seneng ngomong gitu ya. Terus ketemu orang harus basa-basi kayak gitu. Aku bukan tipe orang yang basa-basi. Aku nggak pinter basa-basi sebenarnya gitu. Jadi aku lebih sering untuk memperhatikan orang. Jadi pertama itu adalah pengamatan dulu. Oh orang ini nih kayak gini. Berarti kalau misalkan aku bergaul sama orang ini harus kayak gini gitu. Iya. Jadi aku nggak bisa kayak tiba-tiba SKSD atau SKSD kan. Kira kayak gitu ya. Itu tuh jadi kayak tantangan yang ya, tapi seiring berjalannya waktu mulai dari stase sampai sekarang ya cukup ada kemajuan lah tentang basa-basi gitu. Kalau yang khusus sih sebetulnya lebih meragukan diri sendiri, kayak apalagi membandingkan diri sama orang lain gitu ya. Terus masalah yang kompleks di jemaat ya gitulah yang bikin kayak kadang-kadang aku mampu nggak ya jadi pendeta gitu. Oke, menarik. Karena kan terkadang nih, apalagi anak zaman sekarang nih Mbak, itu kadang mereka lebih ingin setelah lulus nih, aduh aku ingin jadi pengusaha deh. Aku ingin jadi profesi yang perawat seperti itu, dokter kayak gitu ya. Kenapa? Dan aku tahu mengambil dari tadi ceritanya Mbak Nanda, kenapa kok bisa Mbak Nanda akhirnya mengambil pendeta seperti itu. Nah, dari keluarga, ketika Mbak Nanda nih, aku mau kuliah pendeta, itu apa ya, reaksi dari orang tua, dari keluarga itu seperti apa? Kalau keluarga sih mendukung, keluarga besar mendukung. Apalagi kan kalau dulu sekolah teologi itu berarti harus jadi pendeta gitu. Padahal kan enggak, sekolah teologi enggak harus jadi pendeta. Tapi ya harapan orang tua ya sudah kamu jadi pendeta. Terus supaya dulu keluargaku yang agak berantakan gitu bisa akhirnya orang, oh ternyata anak broken home itu enggak selamanya buruk kok gitu. Anak broken home juga bisa terus maju di hidupnya. Kalau orang tua aku sih begitu. Tapi perjalanan itu tuh nggak mulus gitu loh. Jadi selama kuliah itu ada momen dimana aku nggak pengen jadi pendeta sama sekali. Jadi akhirnya aku bodo amat kayak ini gereja mau ada apa? Ya udah cuman datang ke gereja sebagai rutinitas aja. Pernah ada Sampai segitunya nih momen kayak gitu waktu aku kuliah gitu. Apalagi kan biasanya kalau pendeta khotbah gitu terus agak kurang sreg gitu kan, kayak nggak nyaman pindah gereja. Apalagi dulu kan di Jogja aku nggak punya gereja yang tetap gitu kan. betul. Jadi akhirnya pindah terus sampai ke gereja itu setahun cuman sekali atau 2 kali
Jadi awal tahun sama akhir tahun aja. Bisa kayak gitu ya, padahal sekolahnya pendeta di teologi nih. Oh ternyata nggak hanya orang awam pun ternyata Ya kayak gitu. Terus waktu sempat nggak ada semangat itu aku bilang lah ke orang tua aku, kayaknya mau berhenti aja deh, aku nggak mau jadi pendeta gitu. Waktu itu yang benar-benar parah itu semester 6. Terus akhirnya orang tua aku bilang, ya wes nggak apa-apa wes kalau nggak mau jadi pendeta, tapi dilanjutin dulu aja kuliahnya kan. Eman gitu, udah 6 semester tinggal 2 semester lagi. Terus waktu itu juga COVID, terus nggak enak kan kuliah di rumah, yang biasanya ketemu sama teman-teman kan jadi ambis gitu ya. Di rumah sama sekali nggak ada, cuma ambis gitu. Ya terus dari situ sih sebetulnya pergumulannya. Tapi sampai sekarang juga kalau misalkan ditanya tetap mau jadi pendeta apa enggak, iya, tapi kadang-kadang juga takut. Ya pasti ada lah ketakutan itu. Enggak selalu orang itu pede 100% menurutku. berarti kalau setelah kuliah itu stasenya berapa kali? Stase 2 kali. Oh 2 kali, 1 bulan. 1,5 bulan selama liburan. Oh selama liburan tuh stase. Sempet di kota-kota terdekat aja atau sampai di luar pulau gitu? Nggak sampai di luar pulau dong, kan GKJ cuma di Jawa Timur. Oh iya sih. Mungkin maksudnya ada pergantian kayak gitu kan, mungkin aja bisa ada kan. Ya, zamanku dulu sih belum ada, tapi aku stase pertama itu dulu di GKJW Nganjuk. Terus stase kedua itu di GKJW Trosobo. Trosobo itu di mana? Trosobo itu di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo. Berarti emang sekitaran Sidoarjo, Surabaya gitu aja kan? Yang pertama vikarnya juga di Sidoarjo di Melaten. Oh oke. Berarti ini di sini vikar ke Baru kedua. Oh oke. Udah berapa lama vikar di Tulang Bawang? Pertanyaan ini nih. Karena nggak kerasa kalau udah di Tulang Bawang itu berasa cepat saking banyaknya aktivitas. Itu gimana? Kerasa nggak? Kerasa banget. Bahkan sampai kayak kalau dulu kan bisa gitu tidur siang ya. Kalau sekarang mau tidur siang tuh mikir, aku tidur siang nggak ya? Karena abis ini ada ini gitu ya. Jadi aduh, ini kalau misalkan aku tidur siang ini bakalan nggak ngerjain kayak khotbah atau apa kayak gitu kan, di sambil ya. Jadi ya itulah. Oke, bagaimana pandangan Mbak Fikar, Mbak Nanda terhadap aktivitas yang ada di GKJ Tulang Bawang nih? Kalau kata orang kan di Tulang Bawang itu gereja yang besar, kegiatannya padat, seser gitu ya. Terus abis itu orang-orang bilang kayak semangat ya mau Fikar di Tulang Bawang gitu. Terus waktu awal-awal kayak masih belum terlalu padat karena masih belum tahu nih kegiatannya apa aja. Ya betul. Terus seiring berjalannya waktu kayak wah mau nafas aja kayak nggak ada ruang gitu ya. Jadi agak ya padat, dan sebetulnya menyukacitakan gitu ketemu sama banyak orang. Kegiatannya padat, jadi nggak ada waktu untuk overthinking ya kan. Udah nggak ada waktu untuk overthinking, nggak ada waktu untuk mikirin hal yang lain gitu. Tapi ya yang nggak enak sebetulnya memang karena aku yang nggak bisa sih kayaknya ya, karena aku nggak bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi kayaknya awal-awal di sini tuh waduh capek banget rasanya. Agak kaget gitu ya, karena waduh gimana aku ngatur waktunya nih gitu. Apalagi kayak rapat yang jamnya bersamaan atau habis rapat ini terus rapat ini kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti nggak ada di satu tempat terus itu kan pasti orang kayak nanya Fikarnya di mana gitu. Pertanyaan kayak gitu kan, kayak Fikarnya bentar Bu, saya masih rapat nih. Oke, berarti dari Senin sampai Minggu itu acaranya ngapain aja kegiatannya nih? Waduh, kalau nanya kegiatan yang pasti sih apa ya, kegiatan yang pasti itu rapat PHMJ. Itu pasti ya, setiap hari Selasa. Dari Selasa. Terus ke kantor. Ya sebetulnya aku juga ke kantor ya, berkunjungan yang pasti ya. Itu sih, sama rapat PHMJ. Kalau rapat-rapat yang lain itu kan juga menyesuaikan mau ada acara apa gitu. Itu sih yang paling pasti. Terus kalau sama ada latihan apa gitu.
Berarti ini mau mendekati acara apa nih Mbak Nanda ikut dalam acara tersebut? Kira-kira ini ditayangkan kapan? Apa nggak boleh di spill ya kayaknya ya, ditunggu aja lah ya. Oh berarti lagi mempersiapkan sebuah acara nih Ya ya? lagi ada satu kayaknya. Oh seperti itu. Oke, berarti emang lagi persiapan juga ya. Apa dalam bulan-bulan ini juga mau khotbah juga naik di mimbar atau? Iya ada, bulan ini masih ada sekitar 2 kali. Oh di minggu ke berapa? Minggu kedua dan minggu ketiga. Di tanggal berapa? Detil Kalau ya. nggak salah itu 12 sama 19. Oh oke. Berarti udah dipersiapin atau belum nih? Oh ya pasti belum. Biasanya kalau mempersiapkan untuk khotbah itu berapa? Hamin berapanya? Hamin berapa hari? Tergantung mau khotbah apa. Kalau pakai bahasa Indonesia itu sih kayaknya Hamin 2 kayak gitu-gitu. Tapi aku bukan yang tipe orang ngerjain kayak langsung bisa jadi gitu, enggak. Jadi kayak mesti dicicil. kepotong dulu, dicicil. Oke. Jadi aku nggak bisa menjawab bisa berapa ini. Kadang-kadang kan kayak ilustrasi apa ya yang pas sama khotbah ini kan juga susah gitu carinya. Jadi nggak bisa yang langsung. Tapi kalau bahasa Jawa itu biasanya 2 minggu sebelum. Oke. Karena bahasa Jawa Bahasa ya. Jawa agak susah. Mbak, tahu nggak dari tadi itu aku nggak gerak-gerak geser-geser gimana tuh nggak? Karena aku terlalu nyaman. Udah terlalu nyaman. Emang iya sih aku juga rasanya Rasanya nyaman nggak? Karena apa? Apa ya? Karena kursinya enggak sih? Kursinya ini loh, nyaman banget deh buat duduk itu. Mau model gimana pun, kamu mau nyender gimana pun itu kayak enak banget. Dari mana sih ini? Ini kursi dari mana? Dari Siantano Furniture. Wah. Boleh banget nih buat teman-teman yang lagi nyari-nyari furniture, boleh banget langsung di Siantano Furniture-nya karena menyediakan yang apa kalian butuhkan kayak gitu ya. Menyediakan apa yang dibutuhkan. Iya. Oke nih Mbak, lanjut ya. Oke, aku mau kesan apa yang Mbak Nan dapat dari selama ada di GKJ Tulang Bawang nih? Atau mungkin pesan atau mungkin kritikan deh boleh kayak gitu. Kritikan mungkin ada di laporan nanti ya. Gak secara lisan ya. Kalau kesannya sih ya seser, yang pasti seser dan Seser nih gimana nih maksudnya seser? kegiatannya banyak. Oh, gitu. oke. Apalagi orang-orang di sini kan bisa dibilang orang-orangnya kan pinter-pinter gitu ya. Kayak betul. kalau misalkan kitanya kurang kalau misalkan akunya kurang gitu kan biasanya ya warga agak Mungkin ini nggak usah ditayangkan ya sih bagian ini bisa di-cut aja. Oke Mbak, selama di GKJ Tulang Bawang gimana nih kesan dan pesan yang mungkin ada yang ingin disampaikan seperti itu? Kesannya seser, kegiatannya banyak. Ya karena gereja yang besar gitu ya, terus bidang pelayanannya juga banyak. Tapi ya seneng ada di Tulang Bawang gitu, maksudnya ketemu sama orang-orang baru, terus pemuda-pemudanya di sini friendly banget, kayak wah. Terkagum-kagum gak nih? Kagum. Waktu awal disambut sebegitu hangat gitu, terus sama orang-orang juga. Ya seneng, kesannya seser dan seneng. Oke, terima kasih dari kita juga mengucapkan terima kasih atas kesan dan pesannya. Oke, kan di zaman sekarang nih teman-teman tuh datang ke gereja itu kadang melihat ibadahnya gimana. Menurut Mbak Nan, ke depannya enaknya itu agar ibadah itu diterima di misal kayak kaum pemuda seperti itu, enaknya itu konsepnya seperti apa? Sebenarnya ya kalau menurutku pribadi selama melakukan pengamatan ini biasanya kan anak muda itu kan, coba deh kamu jujur, kamu sering overthinking nggak kalau malam? Sering dah pasti. Ya anak muda kan biasa kayak banyak banget yang dipikirin gitu, terus yang pasti maunya kalau ke gereja itu kemudian jadi tenang, pikirannya bisa jadi kayak lebih lega gitu kan perasaannya. Nah mungkin ibadah yang bisa cocok untuk menenangkan diri ya mungkin ada ibadah pemuda yang kontemplatif kayak gitu,
apa ya, yang penuh penghayatan gitu, kayak doa secara terus menerus. Kalau misalkan ibadah seperti biasa ya mungkin bisa ada orang yang tersentuh juga melalui khotbahnya atau apa, tapi kalau menurutku dengan ibadah kontemplatif atau doa yang secara terus menerus kepada Tuhan, terus kan akhirnya jadi terkuras gitu apa yang jadi beban pikiran. Menurutku itu sih mungkin ya nggak semua orang bisa dengan ibadah kontemplatif, malah nanti kalau misalkan nggak fokus ngantuk gitu ya. Iya kadang kayak gitu, benar-benar ya juga sih. Oke, berarti nanti ini Mbak Nanda tinggal berapa kali fikar lagi? Kayaknya sih kurang 3 kali lagi. Oh fikar itu 5 kali? Ada yang 4, ada yang 5. Oh seperti itu, oke. Berarti di tulang bawang tinggal berapa bulan lagi? Tinggal 1 bulan lagi. Oh serius? Nggak kerasa ya? Oke, berarti ini mendekati membuat laporan. Selamat deh ya. Terima kasih loh ya. Udah mulai gimana? Apa nanti ketika udah meninggalkan GKJ Tulang Bawang dengan jemaat yang seperti ini, gereja yang seperti ini, kedepannya nih apa yang Mbak Nanda ambil nih? Oh kayaknya aku pengalamanku seperti ini kayaknya harus aku ini kan di sini kayak gitu. Apa nih? Kalau di sini sih sebetulnya semua aspek hampir ada gitu ya. Tapi yang menarik itu P2A gitu. Kan nggak semua gereja P2A-nya jalan. Mungkin di tempat yang akan datang nanti bisa perkenalan sama anak-anak sambil pendekatan, mengajari mereka ya meskipun aku nggak bisa amat gitu. Tapi bisa akhirnya nanti mungkin ya bisa menggandeng teman-teman pemuda, terus pamong-pamong yang lain untuk ikut berkecimpung di situ. Jadi ya mungkin itu sih membangun relasi dengan yang lain. Oke, kira-kira siap nggak untuk ke gereja selanjutnya? Siap. Dengerin jawabannya siap. Siap dong. Harus ya. Dimanapun ditempatkan harus siap ya. Berarti ketika udah di Fikar, berarti nanti kedepannya juga 6 bulan seperti itu. Oh seperti itu. Okay. Jadi per 6 bulan ganti tempat. Kayaknya aku juga nggak Natalan di sini deh, padahal aku pengen Natalan di Tulang Bawang. Bakalan seru lah, aduh, beneran rugi banget sih kalau kataku. Tapi gimana ya, nama lagi tanggung jawab ya, harus pindah lagi ya. Mungkin kalau ada waktu bisa main-main kesini juga kayak gitu kan. Kalau ada waktu, kita lihat aja. Oke nih buat Mbak Nanda, pandangannya terhadap GKJW sekarang nih gimana? Harus banget ini. Iya. Pandangannya terhadap GKJW sekarang gimana? Seperti apa? Bagus. Aku nggak mau jawaban seperti itu. Pertanyaannya juga nggak bisa. Aku mau jawaban yang jelas dan kritis pastinya yang kita terima. Sebetulnya sih apa ya? Gimana nih seperti ini nih? Tapi karena sekarang pendeta-pendeta di GKJW itu banyak yang muda-muda, jadi menurutku gerejanya jadi liquid, jadi cair gitu. Artinya nggak. Kalau aku dulu melihat GKJW itu kaku gitu, kayak mau main band di gereja aja kan juga dulu masih pro kontra dibatasi gitu. Juga kayak gitu ya. Sekarang kan sudah jadi lebih berkembang gitu. Maksudnya sudah mau terbuka terhadap perkembangan zaman. Menurutku sudah bagus. Jawaban ujung-ujungnya juga sudah bagus gitu. Emang dari tadi kesimpulannya bagus kayak gitu ya. Aman ya Bun. Aman ya. Apa nggak mau ngambil resiko? Karir saya Bu. Masih panjang nih karir nih. Bahaya. Oke, seperti itu. Mungkin ada sepatah dua kata atau ingin patah-patah memberikan apa nih kepada kita semua, kepada teman-teman yang akan menonton ini juga. Pamitan ini. Enggak ada. Ya, harapannya sih semoga Tulang Bawang tetap menjadi gereja yang asik begitu ya. Di dalamnya orang-orangnya juga, teman-teman pemuda juga. Aku berharap tetap friendly kayak gini sama orang yang baru gitu, apalagi sama adik-adik yang baru selesai CD gitu. Terus untuk teman-teman yang lain, untuk Bapak Ibu semuanya, ya semoga
terus mau untuk berpelayanan di Tulang Bawang, dan semoga Tulang Bawang tetap menjadi rumah buat kita semua. Oke, semoga Tulang Bawang menjadi rumah buat kita semua. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Tapi udah punya pacar belum? Enggak bercanda. Kira-kira udah di speak Jumat sini belum? Enggak deh. Oke, terima kasih Mbak Nanda atas ininya, atas apa kehadirannya di sini, udah mau kita bincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, apalagi besok nih hari Jumat mendekati Minggu juga. Selamat beraktivitas dan semoga jaga kesehatan juga, karena lagi cuacanya juga lagi nggak sinkron nih dengan kita sendiri nih. Apalagi jadwalnya yang banyak juga. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.